kasih Tuhan, pemuliku. Sekali lagi katakan bersama-sama. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya mengajak kita kembali bangkit berdiri untuk membaca Alkitab kita dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Agak panjang tetapi mungkin kita loncat beberapa ayat ya. Lukas 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama gembala-gembala 2-3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 15 kita baca, 2-3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Silakan duduk. Iya. Saudara, firman Tuhan hari ini saya beri tema belajar dari para gembala. Ya, belajar dari para gembala. Lukas memberikan catatan yang luar biasa tentang para gembala. Kalau saudara perhatikan dalam bacaan kita,
saudara akan melihat dan menemukan bagaimana gembala-gembala ini mendapatkan tempat tersendiri di hati Tuhan. Ya, sekali lagi gembala-gembala ini mendapatkan tempat tersendiri di hati Tuhan. Ya, saudara bertanya, tempat tersendiri di hati Tuhan seperti apa? Buktinya yang mana? Buktinya adalah Tuhan menyatakan, ya, Tuhan menyatakan satu berita yang besar kepada gembala-gembala lewat malaikat yang datang kepada mereka. Saudara, gembala-gembala ini, kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, ini adalah seorang yang pembimbing, ya. Mereka pemelihara kawanan domba dan kambing domba lainnya. Dan Bapak Ibu Saudara, para gembala ini bertanggung jawab atas domba-domba peliharaan mereka. Ya. Dan para gembala ini pasti akan menghitung satu persatu kawanan dombanya. Kalau saudara yang pernah melihat di YouTube, ya, saudara akan memperhatikan atau akan melihat bagaimana para gembala-gembala ini. Saya melihat di satu video di YouTube, gembala-gembala ini benar-benar mereka menjaga kawanan domba ini yang jumlahnya banyak sekali. Mereka jaga dalam hal apa dan untuk apa? Ya, mereka menjaga dari serangan serigala. Ya, kalau nanti serigala ini bahaya bisa menerkam domba-domba yang sudah dijaga. Untuk itulah para gembala ini benar-benar melindungi domba-dombanya. Ya, jadi dihitung satu persatu domba-dombanya. Tidak ada yang meleset sedikit pun. Nah, inilah gembala-gembala yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gembala-gembala juga ini, saudara, ya, mereka adalah golongan yang rendah pada waktu itu. Ya, kalau sekarang jangan ditanya, ya kan saudara. Tetapi waktu dulu, para gembala ini bukan golongan high class, bukan golongan atas. Mereka ini golongan rendahan, golongan masyarakat marginal yang terpinggirkan, yang tidak dianggap. Mereka enggak dianggap, saudara. Apa itu kerjaan gembala? Bau, busuk, ya, hanya memelihara kotoran-kotoran dari domba-dombanya. Ya itulah yang terjadi pada saat itu. Nah, tetapi firman Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita baca dikatakan bahwa ternyata mereka dipilih Allah. Ya. Ternyata para gembala-gembala ini mendapatkan tempat di hati Allah dan dipilih oleh Allah. Untuk apa? Untuk menerima kabar kesukaan yang besar. Jadi menerima berita yang besar, saudara, rahasia ilahi dinyatakan kepada para gembala-gembala ini. Jadi tidak semua, ya saudara, ya. Tidak semua. Padahal Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel pada saat itu sedang menanti-nantikan sang juru selamat. Sedang menanti-nantikan sang Mesias. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak semuanya dipilih oleh Tuhan. Malah dari golongan-golongan Israel ini yang dipilih oleh Tuhan, para gembala-gembala yang dianggap sebagai kalangan kelas rendahan. Saudara mungkin bisa melihat juga dalam yang lainnya, Tuhan menampakkan bintangnya kepada para majusi. Tetapi saya tidak sedang membahas para majusi, para majus. Saya membahas saat ini sedang tentang para gembala-gembala yang luar biasa yang mendapat tempat di hati Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa malaikat Tuhan datang kepada para gembala? Mengapa Tuhan memakai para malaikat dan menginformasikan informasi yang luar biasa ini kepada para gembala? Kenapa bukan kepada raja-raja yang ada saat itu? Kenapa bukan para ahli Taurat yang tekun sekali membaca Alkitab, ya? Mereka membaca Taurat Musa. Tetapi Tuhan tidak menyatakan itu, saudara. Tuhan menyatakannya justru kepada para gembala yang dianggap rendah pekerjaannya saat itu. Ya. Mengapa Tuhan memakai
malaikat-malaikat ini untuk datang kepada para gembala. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau katakan bahwa gembala ini adalah golongan marginal yang sangat terpinggirkan. Kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari tatanan masyarakat. Kelompok masyarakat yang sangat rendah dalam bidang apapun. Para gembala ini digolongkan yang sangat rendah. Ya, yang sangat rendah saudara. Ya dari segi ekonomi mereka gak mampu. Dari segi pendidikan mereka sangat rendah juga. Ya, dari segi budaya pun mereka dianggap tidak memiliki seperti tata krama yang ya mungkin menurut orang kebanyakan saat itu mereka tidak mampu melakukannya saudara. Jadi sekali lagi para gembala ini dianggap golongan yang sangat-sangat tidak pantas untuk disejajarkan dengan golongan yang lain. Sehingga mereka dikriminalisasi. Aduh ini ya. Mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Bahkan tidak sedikit para gembala ini ditindas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mengapa Allah mau datang kepada mereka? Mengapa Allah mau memberikan yang terbaik, informasi terbaik? Rupanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bahwa ternyata yang pertama gembala-gembala ini mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan tekun. Orang-orang yang bekerja dengan tekun. Saudara, kalau saudara lihat murid-murid Yesus, semua yang dipilih Yesus bukan pengangguran. Amin, saudara? Benar kan? Ada enggak murid-murid Yesus yang dipanggil oleh Yesus? 12 murid itu yang pengangguran? Enggak ada, saudara. Enggak ada. Semua punya pekerjaan. Minimal pekerjaan mereka adalah nelayan. Semua yang dipanggil punya pekerjaan. Tetapi Tuhan memanggil mereka. Dan gembala-gembala ini dicatat adalah mereka adalah orang-orang yang tekun, orang-orang yang rajin, orang-orang yang rela bekerja ya untuk memelihara satu hewan yang orang lain menghindari. Orang gak akan mau saat itu, gak akan mau jadi gembala kambing domba saudara. Orang gak mau. Itu bukan pekerjaan yang pantas menurut mereka. Sekali lagi di zaman yang lampau. Tetapi mereka menunjukkan bahwa mereka punya dedikasi yang tinggi. Para gembala-gembala ini memiliki hati yang luar biasa. Kerendahan hati yang luar biasa mereka miliki. Makanya Tuhan datang kepada mereka. Tuhan memilih mereka. Ya ini Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara, mereka tinggal di padang. Ini mereka tinggalkan keluarganya loh saudara. Mereka tinggal di padang. Menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Takut kalau dimakan sama serigala. Takut kalau ada yang orang-orang yang ingin berusaha mengambil domba-domba itu. Tetapi inilah mereka adalah orang-orang yang bekerja keras saudara. Sehingga dalam ayat yang ketiga, ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata begini. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Saudara lihat, para gembala ini, ya, respon mereka saat malaikat Tuhan datang kepada mereka. Setelah mereka mendengar apa yang malaikat katakan, firman Tuhan katakan yang pertama, mereka ketakutan. Saudara, apakah ketakutan ini ketakutan seperti melihat setan? Apakah ketakutan di sini seperti melihat hantu? Ternyata tidak, saudara.
Ternyata saya pelajari dalam bahasa aslinya, ketakutan ini memakai kata phobos. Phobos ini artinya, salah satu artinya memberi rasa hormat, segan kepada Allah. Ini arti phobos. Jadi waktu malaikat itu datang, mereka sangat ketakutan. Artinya mereka memberi rasa hormat yang begitu besar kepada Tuhan. Mereka begitu segan kepada Allah. Mereka sadar, aku ini siapa? Kami ini siapa? Kami ini hanya gembala biasa. Pekerjaan kami ini gak pantas untuk didatangi malaikat Tuhan yang luar biasa itu. Mereka sadar saudara. Sehingga mereka datang, mereka ketakutan, mereka menyembah Tuhan. Mereka mengakui bahwa Tuhanlah yang mempercayakan itu kepada mereka. Ini saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan datang dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana respon kita kepada Tuhan? Apakah kita memberi rasa hormat yang besar kepada Tuhan? Apakah kita segan kepada Allah? Ataukah kita kurang memberi rasa hormat? Bapak Ibu Saudara, para gembala ini mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Ketakutan dalam tanda kutip di mana mereka memberi rasa hormat. Segan yang luar biasa kepada Allah. Karena mereka menyadari siapa dirinya. Saudara, saya mau katakan kepada kita hari ini. Kalau kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita akan selalu segan kepada Tuhan. Kita akan selalu menaruh hormat kepada Tuhan. Apakah hormat kayak hormat bendera? Enggak saudara. Dalam segenap aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, kita akan selalu hormat kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari para gembala ini. Oh luar biasa saudara hati mereka. Tuhan datang menghampiri, gak sembarangan loh saudara Tuhan pilih. Kenapa Tuhan gak pilih tuh para imam-imam Farisi? Kenapa Tuhan gak pilih tuh Herodes, iya kan? Tapi Tuhan pilih untuk menyampaikan berita kesukaan yang besar kepada para gembala yang dianggap terpinggirkan, kaum marginal. Nah ini saudara. Tuhan kalau mau pilih, Tuhan gak pernah melihat siapa orang itu. Tapi Tuhan lihat hatinya. Tuhan lihat hatinya. Tuhan gak pernah melihat siapa orang itu. Tetapi Tuhan melihat hati dari orang itu. Gak peduli para gembala ini mau dianggap golongan yang marginal, terpinggirkan, gak peduli. Bagi Tuhan gak ada masalah. Itu bukan masalah buatku. Itu bukan masalah buatku. Yang penting aku dapat menyampaikan berita ini kepada engkau. Nah ini saudara. Saya percaya Tuhan juga mau memakai kita hari ini. Amin. Tuhan mau pakai kita saudara. Tapi buka hati kita di hadapan Tuhan. Di hari Natal ini buka hati kita di hadapan Tuhan. Buka hidup kita. Supaya kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan bisa pakai lebih lagi. Ketika kita masuk di tahun yang baru, kita menanggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Segala kekurangan kelemahan kita tanggalkan di hadapan Tuhan. Kita buang jauh-jauh, tetapi kita mau masuk bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya saat Tuhan memberikan berita-berita terbaik, kita menerima semuanya dengan luar biasa. Sebab Tuhan mau kerjakan yang terbaik buat kita. Saya percaya akan ada perubahan yang besar di tengah-tengah kita. Saya percaya akan ada perubahan yang besar di dalam diri kita. Asal kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jangan mengunci hati kita. Biarkan Tuhan kendalikan itu. Para gembala ini membuka hati mereka. Para gembala ini memberikan hati mereka untuk dikontrol oleh Tuhan. Yosua 7 ayat 19. Ini tentang dosa dan hukuman akan saudara ya. Tapi saya memberikan contoh kepada saudara perbedaannya. Yosua 7 ada ayat 19. Berkatalah Yosua
akan anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Saudara bisa baca dalam kisah ini, saudara, akan ini melakukan satu pelanggaran yang besar di hadapan Tuhan. Sehingga Yosua tahu sebagai hamba Tuhan, Yosua mengerti, Yosua tahu, ya, Yosua memberitahukan kepada Akan agar mati Tuhan. Agar akan menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita, ketika kita menghargai Tuhan, ketika kita menghormati Tuhan, maka Tuhan juga akan bekerja dengan sempurna dalam hidup kita, saudara. Hormati Tuhan. Ya. Jam-jam ibadah, beribadahlah kepada Tuhan. Jam-jam doa, saya selalu ingatkan, gak apa-apa saudara mau bosan, saya ulang-ulang kan ngomong. Terserah saudara-saudara mau bosan, itu lagi. Pak Hermawan ngomong itu lagi, Om Hermawan ngomong itu lagi, gak apa-apa saudara. Kan itu tanggung jawab saya sebagai gembala, iya kan? Mengingatkan saudara, ya. Di rumah saudara, sekali lagi, dunia ini sedang menuju kepada kebinasaannya, firman Tuhan katakan. Kita kan gak pernah tahu, gak pernah menjamin apa yang terjadi di tahun 2025. Saudara, kita gak tahu saudara, ke depannya kayak gimana ya. Ke depannya kayak gimana. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, hidup takut akan Tuhan, itu tidak akan mendatangkan kerugian buat kita saudara. Hidup takut akan Tuhan itu justru akan membuat kita semakin kuat di dalam Dia, amin. Saudara akan melewati segala hal yang mungkin itu sulit secara manusia. Tetapi saudara pasti mampu kalau saudara takut dengan Tuhan. Tetapi jangan berkata saudara bisa mampu melewatinya kalau kita tidak takut dengan Tuhan. Makanya saudara sekali lagi buka hati di hadapan Tuhan, selalu bangun komunikasi dengan Tuhan. Saudara yang suami istri kan setiap hari saudara berkomunikasi, iya kan? Coba saudara, rasanya saudara suami istri seharian gak komunikasi. Gimana? Iya kan? Pasti lain rasanya. Ya Tuhan, apalagi dengan Tuhan. Gak komunikasi dengan Tuhan, aduh saudara ya. Jangan tunggu 1 hari saudara. Ya, jangan tunggu 1 hari. Bangun tidur gak komunikasi dengan Tuhan. Rasanya ada yang kurang. Iya enggak saudara? Atau saudara rasa biasa-biasa saja? Gimana? Ada yang kurang enggak saudara? Saya mau tanya nih saudara. Ada yang kurang enggak ketika saudara bangun, cepat-cepat mau menyelesaikan pekerjaan tanpa saudara berkomunikasi dengan Tuhan? Ada yang kurang enggak? Pasti ada yang kurang. Saudara, kalau saudara dengan Tuhan, ya, kan saudara enggak tahu saudara mau lewati setiap hari ini, ya kan? Tapi kalau saudara sudah memulainya dengan Tuhan, Tuhan mengcover semuanya. Ketika di hari itu mungkin ada hal yang saudara tidak sangka-sangka terjadi, Tuhan izinkan. Tuhan pasti akan membela saudara. Tuhan pasti akan bela saudara. Gak mungkin Tuhan gak bela. Tuhan pasti akan bela. Makanya Bapak Ibu Saudara sekali lagi, taruh rasa hormat, beri rasa hormat kepada Tuhan, segan kepada Allah. Masa kepada orang lain kita bisa segan? Masa kepada Tuhan kita nggak bisa segan, saudara? Masa kepada orang lain kita bisa hormat, tapi kepada Tuhan kita nggak bisa hormat? Jangan sampai seperti itu, saudara ya. Yang kedua, respon para gembala saat malaikat Tuhan datang kepada mereka. Dan setelah mereka mendengarkan malaikat, kita lihat Lukas pasal 2 ayat 10 sampai ayat 14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu,
Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga dan memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, respon para gembala ketika mendengar hal ini, mereka sangat bersukacita di hadapan Tuhan. Kalau yang tadi takut tapi takut dengan rasa hormat, tetapi ternyata di balik rasa takut itu, di balik rasa hormat itu, ada sukacita yang besar. Oh, ternyata Tuhan tidak memilih-milih. Ternyata aku yang hanya gembala kambing domba, ternyata Tuhan memilih aku. Sehingga mereka sangat bersukacita di hadapan Tuhan. Mereka dipilih oleh Tuhan. Saudara, bukankah satu kesenangan, bukankah satu sukacita yang besar ketika saya dan saudara dipercayakan banyak hal dalam kehidupan saudara di hadapan Tuhan? Amin, saudara. Ya. Saudara, saya yakin saudara apapun juga yang dipercayakan kepada saudara, dimanapun, di gereja, di pekerjaan, dalam usaha, dengan klien, ya, dengan teman. Saya yakin ketika saudara dipercaya, saudara akan sangat senang, bukan? Apalagi seperti gembala ini, dipercayakan berita sukacita yang sangat besar. Oh, mereka bersukacita, saudara. Mereka sangat bersukacita. Mereka tahu bahwa Tuhan selalu melihat yang terbaik di dalam kehidupan manusia. Inilah Tuhan. Inilah Tuhan. Tuhan gak pernah melihat sisi yang tidak baiknya. Ya, bagian-bagian yang buruk, ya, yang menurut orang itu tidak pantas. Mungkin bagi orang lain tidak pantas, tetapi bagi Tuhan, oh, mereka pantas. Para gembala pantas kok. Ya. Mereka pantas untuk mendapatkan informasi yang besar. Jangan salah, mereka bersukacita. Inilah kasih Tuhan yang besar. Yang ketiga, saudara. Ya, kita lihat respon para gembala dalam Lukas 8 ayat 15. Lukas 8 ayat Lukas 2 maksudnya saudara ya. Lukas 2 ayat 15 sampai ayat 16. Lukas 2 ayat 15 dan 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, para gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Yang ketiga, mereka meresponi informasi dari malaikat, ya, berita dari malaikat. Mereka meresponi dengan luar biasa di hadapan Tuhan dengan cara apa? Mengambil keputusan dengan meninggalkan pekerjaan mereka sementara. Untuk apa? Untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Saudara, mereka kan punya tanggung jawab, iya kan? Apa tanggung jawab mereka? Menjaga ternak-ternak domba itu. Itu pekerjaan mereka. Tetapi mereka tidak memusingkan itu. Bagi mereka pokoknya aku harus datang menyambut Sang Raja yang sudah diberitakan. Mereka nggak peduli dengan pekerjaan yang untuk sementara. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, untuk sementara. Ya, mereka berkorban satu kali seumur hidup mereka. Ini saudara, belajar dari para gembala ini. Mereka rela meninggalkan pekerjaan mereka. Untuk apa? Untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Ini saudara, gak main-main lah saudara. Tapi itulah, ya. Itulah roh yang Tuhan taruh di dalam diri para gembala ini. Roh yang berapi-api.
Saudara, kalau saudara berapi-api dengan Tuhan, saudara pasti tidak akan memusingkan hal-hal yang jasmani. Amin, saudara. Kalau roh saudara berapi-api dengan Tuhan, saudara nggak akan pusingkan dengan hal-hal yang jasmani. Saudara nggak akan takut dengan pekerjaan saudara. Karena Tuhan pasti akan memproteksi pekerjaan saudara. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara punya roh yang berapi-api dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah takut dengan pekerjaan saudara. Bukankah banyak kesaksian di saat orang lain mengalami kehancuran, tetapi Tuhan tetap menolong. Bukankah banyak kesaksian di saat keadaan yang tidak baik justru Tuhan hadir. Halo saudara. Belajar dari para gembala. Mereka tahu bahwa Tuhan sanggup mengontrol apa yang tidak bisa dikontrol oleh mereka. Amin. Semakin kita berusaha mengontrol, mengambil alih kontrol Tuhan, semakin kita tidak akan bisa mengontrolnya. Sekali lagi saudara, semakin kita berusaha mengontrol sesuatu, sekuat dengan kemampuan kita, semakin kita tidak akan bisa mengontrolnya kalau bukan Tuhan yang kendalikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ingatkan, saya ingatkan kepada kita, jangan pernah membuang waktu-waktu ibadah saudara. Jangan pernah membuang waktu-waktu bersekutu saudara dengan Tuhan. Jangan pernah membuang waktu-waktu berdoa saudara dengan Tuhan. Jangan pernah saudara singkirkan itu. Jangan pernah menggantikan waktu-waktu saudara bersekutu dengan Tuhan dengan hal-hal yang lain. Saudara percayalah, kalau saudara tetap komitmen dengan Tuhan, konsisten dengan Tuhan, apa sih yang Tuhan tidak lakukan buat kita? Bukankah semua Tuhan sudah lakukan, amin? Kalau dulu Tuhan sudah sertai saya, kalau dulu Tuhan sudah sertai saudara, masa iya hari ini Tuhan tidak sertai? Tuhan tidak pernah berubah, yang berubah adalah kita saudara. Yang sering berubah justru anak-anak Tuhan. Yang justru sering meninggalkan itu adalah anak-anaknya yang meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan anak-anaknya. Para gembala rela datang dari jauh. Kapan lagi ini sekali seumur hidup. Saudara, prinsip saya, setiap hari prinsip saya adalah Tuhan memberikan saya hidup nafas hanya 1 kali 24 jam. Sehingga dalam 1 kali 24 jam itu saya harus benar-benar hidup menjaga hidup saya di hadapan Tuhan. Iya dong saudara, jangan bilang kan masih ada besok. Amin saudara, jangan bilang masih ada besok. Jangan bilang masih ada minggu depan, jangan bilang masih ada bulan depan, jangan bilang masih ada tahun depan. Kita gak pernah tahu saudara yang terjadi. Gak pernah mengerti. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Para gembala ini, apa mereka tahu kalau akan dihampiri para malaikat? Enggak kan saudara? Gak tahu. Mereka gak tahu. Itu kayak, apa ya saudara ya, kayak bonus yang, gimana ya? Mau dibilang kayak, orang bilang kan kalau dari, ada yang namanya gaji 13, 14 ya mungkin ya. Mungkin saya mau katakan para gembala ini mendapatkan gaji berkali-kali lipat dalam bentuk pemberitaan sorgawi yang tidak bisa diberikan oleh pimpinan-pimpinan mereka. Ini saudara. Yang penting satu, dengan Tuhan. Amin saudara. Perjumpaan dengan Yesus membuat para gembala-gembala ini menjadi sosok yang luar biasa, saudara. Mereka membayar harga. Mereka meninggalkan domba-domba mereka. Resiko banyak bisa terjadi. Mereka berkorban waktu.
Tetapi mereka tahu bahwa mereka bertemu dengan sang raja di atas segala raja. Mereka sadar bahwa raja di atas segala raja itu layak mendapatkan pujian penyembahan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk lebih lagi mencintai Tuhan. Ya, saya mengajak kita untuk lebih lagi mencintai Tuhan. Saudara, memang namanya hidup ini kadang-kadang naik turun ya saudara ya. Ya, apalagi kalau mungkin saudara masuk dalam masa-masa jenuh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mau kita hari-harinya seperti itu, tetapi kalau dengan Tuhan selalu ada yang baru kok saudara. Pasti Tuhan akan kasih sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Ya oke, Bapak Ibu Saudara ya, sekali lagi mari kita belajar dari para gembala. Bagaimana mereka menjadi pribadi yang rendah hati, mereka menjadi pribadi yang peka dengan Tuhan, mereka menjadi pribadi yang suka menyembah Tuhan, mereka bersuka cita, mereka tidak peduli lagi dengan kekurangan mereka. Mereka sadar ternyata di balik kekurangan yang dianggap oleh manusia, ternyata mereka dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan mau pakai kita, para gembala, Tuhan juga mau pakai kita sampai hari ini. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa di surga, di hari ini Engkau memberikan kekuatan baru bagi kami. Kami mau belajar seperti para gembala untuk terhubung dengan Engkau setiap waktu. Engkau yang memegang tangan kami. Engkau yang mengendalikan hidup kami Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, amin. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, oh mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Oh, ku terhubung dengan oh Tuhan, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Oh, haleluya.
sembah, kami sembah. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berserah penuh kepada Dia. Oh, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita percaya Dia berkuasa dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Laba, 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 laba. Haleluya, laba, 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 laba. Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya, laba, sangga, laba, laya, laba, laba, laba. Haleluya, haleluya, laba, 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 laba. Oh, kami sembah, kami sembah. Haleluya, laba, 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 laba. Kira laba, raya, laba, sembah, rata, kaba, raya, laba, laba. Oh, jamaah kami, jamaah umatmu, jamaah, jamaah, jamaah. Haleluya, laba, 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 laba. Haleluya, 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 laba, laba, laba. Haleluya, kami sembah. Haleluya, laba, 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 laba. Hubung denganmu, amin, selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kau berdaulat atas kami, Kau berdaulat Tuhan, Kau berdaulat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua berkat kemurahan. Kami berdoa Tuhan, untuk semuanya Engkau yang mengendalikan.
seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintah yang ada. Engkau memberkati aparat keamanan. Engkau memberkati gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Secara khusus hamba berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, mungkin ada masalah yang dihadapi selama tahun 2024 yang belum terselesaikan sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau selesaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua selesai. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup, Engkau sudah mendengar dan menjawabnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam rumah tangga, berkati dalam keluarga. Sebentar umat akan kembali ke tempat masing-masing. Sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Dimanapun anak-anak-Mu berlibur, Tuhan juga menyertai. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah sukacita Allah, kebaikan Allah yang khusus yang tidak terbatas mengalir hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.